nggak mungkin dong kita pengen sendiri terus kan gitu. Jadi ya sekarang aku jalanin aja, aku nikmatin aja, aku percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik buat saya. Sebelum 35 udah ada. Nah, bingung kan? Kehadiran Malika pun membuat kriteria Dina akan sosok pria ideal untuk dijadikan pasangan hidup semakin rumit. Dia mau menerima kasta, itu yang terutama, dan kedua ya tanggung jawab, terus, ya mau menerima aku apa adanya, udah gitu aja. Yang pertama udah gagal, aku pengen yang kedua tuh jangan sampai gagal lagi. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia hadir kembali di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Ia akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Nirina Zubir terlibat cinta lokasi. Gosip berkembang saat mantan VJ MTV ini dikabarkan sedang menjalin kasih dengan lawan mainnya di film terbarunya. Pemirsa ingin tahu penjelasan Nirina selengkapnya? Simak liputan berikut. Jika sepintas kita melihat gadis kecil yang imut-imut ini, pasti akan tahu siapa dia. Apalagi ditambah penampilannya yang selalu heboh dan sifatnya yang periang. Gadis kelahiran Madagaskar yang selalu bersikap ramah terhadap semua orang ini akan sewot jika ditanya tentang siapa kekasihnya sekarang. Dia akan menekuk wajah manisnya jika disinggung mengenai siapakah kekasih sebenarnya. Bisa banget mancingnya. Tapi kalau misalnya for relationship yang pasti buat gue sih, ya you guys know the fact lah, gue belum ada, nggak usah dipancing-pancing, lu lihat gue belum ada pendamping ya. Tapi merasa kesepian gak sih jika kemana-mana tidak ditemani oleh pacar? Mengingat hampir 2 tahun loh kamu menjomblo. Yang namanya pacaran itu kan normal, tapi kalau misalnya nggak ada pun kenapa mesti dipaksain? Kenapa mesti yang harus kekeh ngoyo gitu, harus punya pacar? Setiap orang dilahirkan dengan jodohnya masing-masing. So when the time comes, pasti ada gitu. Apakah karena kamu sekarang terlalu sibuk syuting sehingga tidak ada waktu untuk pacaran? No lah, ya itu dia, gue bilang sih gue orangnya sekarang santai, gue nggak ngoyo. I mean, why a rush kalau misalnya akhirnya putus, nanti jadi berita lagi gitu kan, oh please gitu. Atau kamu punya kenangan pahit dalam hal percintaan sehingga kamu mengalami trauma? Idih, nggak banget. Setiap relationship itu pasti ada ups and down gitu. Kalaupun akhirnya gue sekarang masih belum sama siapa-siapa gitu, it's not because of trauma. Tapi ngomong-ngomong, kegiatan kamu sekarang lebih condong ke film nih. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik dengan dunia film? Mengingat latar belakang atau awal karir kamu itu adalah presenter? Ternyata waktu gue masuk ke dunia film tuh gue jatuh cinta gitu, bener-bener yang wow, ada perasaan yang bener-bener bikin gue yang ih gila, mau lagi, nyandu banget ternyata. Jadi setelah 30 hari mencari cinta tuh gue yang, ada lagi nggak sih? Kok nggak ada yang nawarin gue lagi gitu? Gue mau, gue casting, ayo dong gitu. Tapi ternyata akhirnya ada gitu, terus gue yang aduh seneng banget. Walaupun syutingnya katakanlah berbulan-bulan gitu kan, dan oke lah job yang lain apa segala macem, gue udah nggak merasakan kehilangan apa-apa. Karena ini gue udah ngerasa, ih gue banget, udah yang aduh cinta banget. Beginilah aktivitas Dina Lorenza di waktu senggangnya. Tidak ada kesibukan lain di luar menghabiskan waktu dan bercengkrama dengan Malika Alia Kasta, buah cintanya dengan Muhammad Herkusuma yang kini berusia 2 tahun. Sejak resmi bercerai dengan Heru, pada Malika seoranglah Dina mencurahkan seluruh cintanya. Untuk saat ini ia memang belum berbagi cinta dengan yang lain. Maklumlah sejak 2 tahun yang lalu, Dina masih berstatus tanpa pasangan. Sempat juga ia menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang dirahasiakannya. Tapi sayang, kisah asmara Dina belum beruntung untuk sampai di pelaminan. Terakhir sempat terdengar kabar, Dina Lorenza sempat menjalin hubungan asmara dengan seorang pengusaha bernama Agung Supit. Dina yang ditemui di acara ulang tahun Putri Novia Ardana membantah kabar tersebut. Yalah gosip. Tuh tadi kalian mau nanya anak, sekarang ya. Mau malah nanya. Enggak. Enggak, itu gosip aja kok. Aku juga bingung, baru juga dengar. Ia dengan Agung Supit memang sempat menjalin hubungan asmara. Tapi itu dulu.
jauh sebelum ia melepas masa lajang dengan menerima pinangan Heru. Itu emang temen dulu dan kebetulan emang pernah deket dulunya sebelum merit. Ya udah mungkin kemarin-kemarin tuh sempat ketemu di acara terus disangkanya orang kita masih punya hubungan tapi enggak. Setelah tidak lagi terikat tali pernikahan, beberapa kali Dina dikabarkan kembali menjalin hubungan yang sempat terputus dengan sang pengusaha. Bahkan kabarnya, keduanya sempat terlihat bersama-sama di sebuah kesempatan. Enggak, coba aja lihat pernah nggak di tempat umum? Apa? Di bandara. Ya, itu cuman sempat aja ketemu gitu dan kebetulan kita juga udah sama-sama pisah kan dulunya. Jadi ya, emang kenapa kalau misalnya ketemu kan nggak apa-apa gitu, tapi belum tentu kita punya hubungan kan gitu. Dengan Agung Supit sekali lagi ia menegaskan kalau hubungannya itu sekedar pertemanan belaka. Belum ada niat dalam dirinya untuk sesegera mungkin mencari pengganti Muhammad Herkusuma. Belum. Kalau hubungan ke rumah tangga sih pasti ada, itu nggak mungkin dong kita pengen sendiri terus kan gitu. Jadi ya sekarang aku jalanin aja, aku nikmatin aja, aku percaya sama Tuhan pasti Tuhan akan kasih yang terbaik buat saya. Sebelum 35 udah ada. Nah, bingung kan? Kehadiran Malika pun membuat kriteria Dina akan sosok pria ideal untuk dijadikan pasangan hidup semakin rumit. Dia mau menerima kasta, itu yang terutama dan kedua ya tanggung jawab, terus ya mau menerima aku apa adanya, udah gitu aja. Yang pertama udah gagal, aku pengen yang kedua tuh jangan sampai gagal lagi. Berita yang mengatakan Debbie Sehertian menyukai sesama jenis tidak terbukti kebenarannya. Kini dia dikabarkan sedang menjalin asmara dengan seorang pria yang masih berkeluarga. Debbie Sehertian dengan kisah asmaranya yang sepi dari pemberitaan mendadak menjadi sorotan saat namanya disebut-sebut sebagai perusak rumah tangga orang. Adalah Ausi, seorang wanita yang mengaku suaminya pengusaha otomotif bernama Jamaluddin Andre Gumais telah direbut oleh mantan pemain lenong rumpi itu. Ausi yang tidak tahan dengan kisah cinta terlarang Jamaluddin dengan Debbie Sehertian yang kian membabi buta, akhirnya terpaksa mengungkap aib sang suami. Di hadapan sejumlah wartawan, Ausi membenarkan kabar yang selama ini beredar kalau Debbie Sehertian telah menjalin cinta dengan seorang pria beristri. Hubungan itu sendiri berjalan sampai bulan ini kurang lebih 3-4 bulan. 3-4 bulan. Sekali lagi saya akan katakan bahwa saya hanya ingin meluruskan saja karena dari pihak Debbie sudah memberikan satu pengumuman kemarin di media yang mengatakan bahwa yang berhubungan selama ini adalah asistennya. Dan saya ingin meluruskan di sini bahwa itu tidak benar. Debbie berbohong. Karena di sini yang benar adalah Debbie masuk ke dalam rumah tangga saya. Sebagai wanita yang terluka, Ausi pun sempat menuntut penjelasan dari sang suami. Sayangnya, meski bukti telah digenggaman, Jamaluddin kerap membantah hubungan asmaranya dengan Debbie hingga pertengkaran pun tidak dapat dihindari. Karena masalahnya kayak gini, sempat terjadi pemukulan, gitu kan. Ya pemukulan itu kan bisa terjadi dengan apa aja. Ya namanya juga lagi keadaannya, nggak diprediksi gitu ya. Terus sempat suami saya luka sininya, berdarah. Yes. Ya sebenarnya itu tugas saya sebenarnya kan. Tetapi kan di sini kita sampai kita bertengkar saat itu. Sebenarnya kalau dia orang benar, mestinya kan dia leraikan dulu gitu kan. Dia leraikan, tapi di sini kan enggak. Sehingga pada saat dia berdarah, suami saya berdarah, malah dia cepat ngambil anduk. Oh sayang, gitu depan saya. Tidak habis akal, Ausi pun sempat menghubungi Debbie untuk menghentikan sepak terjangnya itu. Namun Debbie tampaknya tidak peduli, hingga Ausi pun hanya bisa mengelus dada sambil memohon kesediaan Debbie untuk memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Dan ini saya rasa suami saya juga udah dapat desakan dari dia untuk segera menikah dengan dia kali ya, walaupun agama kita berbeda. Bahkan saya dengar Debbie berusaha untuk menjadi mualaf apa. Kita sesama perempuan dan saya rasa dia orang beragama juga dong. Kan seharusnya mundur aja sebentar gitu. Biar aja kita selesai dulu. Kalau memang benar rumah tangga saya nggak lagi keadaan tidak baik, kan gitu sebaiknya. Cinta segitiga itu akhirnya tidak hanya menjadi penyiksaan untuk Ausi, melainkan juga untuk ketiga putra-putrinya. Anak-anak nggak ada yang suka, ada pasti. Bahkan dia membawa ke anak-anak itu. Dia bawa perempuan itu ke anak itu.
Yang anak-anak laporan ke saya bahwa, "Apain sih papa kayak gitu?" Ya udah itu memang teman papa gitu. Ah enggak mah, tingkahnya beda banget. Pegang-pegangan terus. Aku udah enak mah liatnya. Loh kenapa kamu ikut? Ya aku nggak ngerti. Papa bilang ayo jalan. Jalan tiba-tiba di dalam udah ada tante itu.